Halo, halo Yan, udah lama nih nggak berjumpa ya. Iya nih man, kangen kangen banget aku kumpul bareng. Oh iya, kan sekarang udah bulan puasa. Gimana kalau kita berman sekalian gibah gitu? Waduh, waduh. Iya sih, udah lama ya kita nggak gibah. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau misalnya gibah dan ya kita perlu cerita-cerita. Tapi aku tadi tuh ya lihat berita ada beberapa mungkin kejadian yang dimana itu dia tuh kesulitan ya, kesulitan dalam pemakaman. Jadi kerabatnya itu meninggal terus nggak dikuburin sampai mungkin ya ditaruh di rumah ya, soalnya kan sekarang itu mungkin nguburinnya juga bayar. Aku juga miris sih ngelihatnya, kasihan banget. Tapi apa gak ada solusi gitu buat orang-orang biar ketika kita misal meninggal dunia itu udah ada persiapannya. Zaman sekarang kan kubur juga harus bayar gitu. Iya. Menarik sih, menarik katamu ya, apalagi mungkin ya pasti butuh sih kalau mau meninggal kita harus ada dana. Tapi kalau misalnya kita nyari info terkait hal itu di mana ya enaknya, dan pastinya kalau kita tahu ya udah tahu pasti ya menguntungkan juga kita ya, dari segi finansial lebih efektif dan lebih hemat gitu. Oh ya, aku kebetulan punya kenalan yang lumayan tahu tentang beberapa asuransi. Mungkin langsung kita ajak join ke Zoom ini ya. Iya. Boleh sih kalau gitu, menarik ya. Coba chat dulu, tapi kalau aja dari beliaunya ya nggak apa ya ada kegiatan gitu. Oke oke, saya aku tak chat. Bisa man, dia bisa man. Jadi OTW masuk ke Zoom-nya. Oke, mantap sih, emang kerja banget itu, tunggu ya. Kenalin, ini temanku Firman. Dan kebetulan kita lagi bingung banget sama yang namanya asuransi. Walaupun aku udah punya sih, tapi aku belum tahu tentang asuransi jiwa Dwiguna itu. Halo, halo. Salam kenal ya, Firman. Oke. Kebetulan aku tahu sedikit nih tentang asuransi. Mungkin kalian mau tanya apa ya tentang asuransi? Jika sebenarnya salam kenal ya, aku Firman, dan ini sih emang kita lagi bingung banget ya terkait apa itu asuransi Dwiguna Kak. Soalnya sekarang kan lihat itu sangat berguna ya, kayak ya apalagi nanti kita mau ada dapat musibah gitu ya. Dan ini sih Kak, terus tujuan dan manfaatnya itu apa ya Kak kalau boleh tahu? Suatu asuransi yang bertujuan untuk proteksi yang akan memberikan jumlah uang pertanggungan ketika yang tertanggung itu meninggal dalam periode tertentu, sekaligus memberi seluruh uang pertanggungan kalaupun yang tertanggung itu masih hidup sampai masa akhir pertanggungan. Tujuan asuransi jiwa Dwiguna ini supaya ekonomi kita itu tidak terganggu kalau misal terjadi sesuatu atau resiko yang kita nggak harapin terhadap pencari nafkah di keluarga kita ketika masa produktif atau masa bekerja. Dari tujuan itu kita dapat manfaatnya. Yang aku tahu manfaatnya ada 3. Yang pertama itu asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan jangka panjang untuk kedepannya. Terus, klaim dapat diajukan tidak hanya atas dasar terjadinya risiko meninggal dunia. Jadi, kalaupun misal ya cacat ataupun yang lainnya atau kondisi-kondisi sesuai yang ditawarkan sama perusahaan itu kita bisa ngajuin klaim. Nah, yang terakhir itu setauku dimanfaatin untuk asuransi pendidikan. Jadi karena memiliki nilai pengembalian yang udah jelas sama jumlah sama waktunya itu juga udah jelas, jadi dia lebih dimanfaatin untuk asuransi pendidikan gitu sih setahu aku. Ini Sena, aku kan udah punya beberapa asuransi ya, tapi yang membedakan asuransi Dwiguna itu apa produknya, apa aja gitu. Yang pertama itu AIA Proteksi Edukasi Maksimal atau EduPlan. Nah, untuk asuransi ini
dia membantu memenuhi kebutuhan dana pendidikan sampai usia tertanggung atau usia anak itu berusia 21 tahun. Nah, yang ketiga itu ada Equity Life Pro Education Plus. Nah, dari namanya sendiri kita udah bisa lihat kan, jadi dia lebih ke bidang pendidikan juga karena Pro Education Plus ya. Ini dibagi jadi dua, dia ada Pro Education Plus Sarjana sama Plus Master. Nah, yang keempat ada Manulife Mid Future Income Protector. Nah, untuk manfaatnya sendiri dari Manulife ini menawarkan lumayan banyak. Nah, kemudian untuk manfaat pembayaran tunai tahunan itu totalnya ada 400% dana makan dibayarkan setiap tahun selama 20 tahun setelah tertanggung mencapai usia makannya. Sama yang terakhir itu sih manfaat akhir masa pertandingan. Kalau udah sampai akhir masa pertandingan, dia bakal dapat 200% dana makan yang diberikan pada akhir masa pertandingan. Itu udah dikurangi sama manfaat meninggal dunia kalau udah ada. Nah, yang terakhir yang aku tahu itu ada Prudential New Safe Booster. Nah, untuk manfaatnya dari Prudential ini menawarkan seperti biasa, seperti yang udah sebelum-sebelumnya, ada manfaat meninggal dunia. Nah, ketika tertanggung meninggal dunia dalam masa polis, ini dia dibagi jadi dua. Untuk tahun pertama sampai tahun kedua itu sebesar 102% dari total premi yang dibayarkan. Kalau untuk tahun ketiga sampai tahun ke-10 dia sebesar 120% dari total premi yang dibayarkan. Itu sih untuk produknya setauku ya. Oke Kak, keren banget sih penjelasannya dan aku lumayan tertarik nih Kak. Dan misalnya ya nanti aku pengen ngeklaim asuransi Jiwa Dwiguna, gimana sih Kak mungkin mekanismenya? Yang aku tahu untuk prosedur atau mekanisme klaim asuransi itu yang mungkin aku mau jelasin yang prudensial aja ya. Jadi ada beberapa tahap nih. Yang pertama, ahli waris itu menghubungi pihak asuransi dan menyiapkan sejumlah dokumen seperti surat kematian, dokumen polis asuransi yang asli. Terus tahap kedua nanti pihak asuransi akan memastikan dan menghubungi ahli waris melalui sejumlah interview. Yang ketiga, nanti pihak asuransi akan mengirimkan formulir klaim dengan beberapa dokumen pendukungnya. Nah, paham Nat, paham. Berarti dari penjelasan tadi yang bisa aku simpulin itu asuransi jiwa Dwiguna itu manfaatnya sebagai asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan jangka panjang. Benar-benar Yan. Nangkapku juga kalau jenis asuransi Jiwa Dwiguna ini kayak bisa jadi pertimbangan bagi seseorang ya kalau misalnya dari aliran pendapatan tetap dan membutuhkan sejumlah uang setelah jangka waktu tertentu, sehingga jenis asuransi ini banyak dimanfaatkan untuk asuransi pendidikan. Nah, benar banget nih Firman Sufyan. Jadi kurang lebih setauku sih kayak gitu ya. Kalau misal kalian masih pengen tanya-tanya lebih lanjut atau lebih terperinci seperti kayak tadi kan aku nyebutin dokumen yang nggak dirilis buat publik nih. Kalian bisa tanya langsung ke customer service perusahaan asuransi atau kalau saat pandemi kayak gini mungkin bisa ke laman resminya sih. Nah, mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain lagi nggak? Dari aku sih udah cukup ya Kak, udah sangat jelas banget. Jadi aku juga udah lumayan paham terkait asuransi ini. Makasih banyak ya Nat udah mau sharing-sharing dan mohon maaf ganggu waktunya. Oke, santai aja, nggak apa-apa kok. Aku malah senang bisa berbagi pengetahuanku yang dikit ini kan. Aku izin live dulu ya. Makasih banyak. Oke Kak, Makasih juga.